Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berencana membangun bank data DNA. Kepala Puslapfor Bareskrim Polri, Brigjen Agus Budi Harta menyebut, bank data DNA akan memberikan sejumlah manfaat dalam penanganan kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Nantinya DNA korban akan dicocokkan dengan data yang ada. Agus meyakini pelaku akan bisa segera terungkap dengan mencocokkan DNA. Dengan mencocokkan database yang ada, maka Bareskrim bisa langsung mengetahui siapa pemilik DNA tersebut. Menurut Agus, dengan adanya ilmu forensik pemeriksaan DNA dapat menjadi bukti fakta yang nyata. Agus menyebut barang bukti benda mati yang telah diuji forensik tidak dapat dibantah. Pada barang bukti ada dua unsur, yakni makro dan mikro. Dalam KUHP, unsur makro memerlukan keterangan saksi dan terdakwa. Sedangkan unsur mikro, yakni keterangan ahli, surat, dan petunjuk ahli forensik. Analis kebijakan Madya Bareskrim Polri, Kombes Arya Perdana menyebutkan, kendala dalam penyelidikan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan adalah banyaknya korban yang hanya melapor kepada kerabat dekat, tokoh masyarakat, atau pemuka agama. Kendala lainnya, banyak kasus yang sudah dilaporkan namun dicabut kembali sehingga tidak terselesaikan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kehadiran bank data DNA untuk mendukung penyidikan berbasis ilmiah sehingga membuat penyidikan lebih efektif, efisien, dan tidak terbantahkan. Lantas apa kendala Puslapfor Bareskrim Polri untuk mewujudkan bank DNA? Dan apa saja upaya pemerintah dalam menekan terjadinya kekerasan fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak? Langsung saja kita bahas bersama Kepala Puslapfor Bareskrim Polri, Brigjen Agus Budi Harta, dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Pak Nahar. Selamat siang Pak Agus. Pak Nahar, apa kabar? Selamat siang Mbak Gita. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kapan rencana Puslapfor Bareskrim Polri akan mulai membangun bank data DNA ini, Pak? Terima kasih Mbak. Di Puslapfor itu sejak tahun 2005 itu sudah mulai membangun fasilitas DNA. Tetapi belum lengkap karena baru memiliki satu alat dan hanya untuk pemeriksaan DNA human saja. Tapi setelah kantor Puslapfor itu pindah ke Sentul, yaitu tahun 2020, peralatan untuk pemeriksaan DNA sudah sangat lengkap, baik untuk human maupun non-human. Tetapi hingga saat ini pemeriksaannya masih kasus per kasus, belum dalam bentuk bank data. DNA yang sudah kita periksa disimpan dalam file sehingga ketika membandingkan masih secara manual. Untuk pembentukan bank data DNA secara nasional sudah kita awali dengan ide yang mengambil topik database DNA kriminal pada tanggal 26 Oktober 2021 yang diinisiasi oleh Kompolnas dan dihadiri oleh kementerian lembaga seperti Kemenko Polhukam, Kemendagri, Menkumham, dan Kompolnas, serta dari internal Polri, Puslapfor, Pusdokes, Bareskrim, Srena, Divhub-Binter, Divkum, dan penyidik itu sendiri. Sehingga pembangunan atau bentukannya perlu kerjasama atas kementerian atau lembaga. Kira itu Mbak. Baik, jadi sebenarnya bank datanya sudah ada, namun mungkin data sequence DNA yang terkumpul ini baru berdasarkan kasus per kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian ya Pak. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau tanggapan dari pemerintah sendiri terkait dengan pembangunan bank data DNA ini untuk mendukung pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak seperti apa Pak? Iya, tentu kami mengapresiasi ya, terus kepolisian mengembangkan mekanisme pembuktian dari kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Karena tentu apresiasi ini beralasan karena misalnya kasus kekerasan seksual yang terkait dengan anak itu di 2021 itu angkanya misalnya yang terlaporkan itu 14.500
gitu ya, khusus kekerasan seksual itu angkanya di 8.703 lah. Kemudian apa kepentingannya dengan pentingnya misalnya Polri membangun ini? Karena satu tadi pertimbangannya bahwa memang banyak kasus-kasus kekerasan seksual kan dilakukan di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Oleh karena itu maka perlu pembuktian yang saintifik gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah dibuktikan dengan misalnya DNA-nya cocok, maka misalnya anak korban kekerasan seksual lalu kemudian misalnya pelakunya sulit ditemukan, maka dengan metode seperti itu maka itu akan lebih cepat mempermudah proses penegakan hukum. Di sisi lain tentu kami juga melakukan upaya-upaya untuk mendukung ini gitu ya. Jadi artinya bahwa misalnya di seluruh wilayah Indonesia kita punya unit pelaksana teknis daerah, lalu kemudian dalam proses pendampingan dan perlindungan selama proses hukum tentu kita juga mendampingi, lalu kemudian ketika tingkat kesulitan untuk membuktikan ini sulit, maka kita bekerja sama juga dengan misalnya dengan lembaga-lembaga yang penyedia untuk meneliti bahwa ini cocoknya dengan DNA mana. Oleh karena itu kalau kepolisian punya bank data DNA ini akan lebih bagus lagi, karena semakin tersusun dengan rapi, lalu kemudian dalam proses pembuktiannya ini tentu akan lebih mudah dan anak-anak bisa lebih terlindungi kepentingannya. Baik, ini kita lihat kalau dari tahun ke tahun sebelum dan juga sesudah masa pandemi ini, di masa pandemi tingkat kekerasan seksual kepada anak dan juga perempuan semakin meningkat ya Pak. Saya ingin tanya ke Pak Agus. Pak Agus, dengan semakin bertambahnya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, apakah pembentukan bank data DNA ini untuk merampungkannya itu menjadi sebuah urgensi saat ini? Saya kira betul sekali Mbak, karena dengan pembentukan bank data itu kita akan lebih mudah atau lebih cepat untuk mencari pelaku. Karena di dalam TKP itu kan sering masyarakat itu masih belum memahami bagaimana menjaga status quo. Sehingga ketika masyarakat itu kan selalu ingin masuk atau ingin melihat lebih dekat masuk ke TKP. Sehingga di situ mereka pun sering menyentuh atau bahkan memindahkan barang-barang yang di situ. Sehingga ketika kita mengambil barang bukti yang ada di situ, kemungkinan yang kita temukan juga DNA dari masyarakat itu. Sehingga kalau demikian tentunya kita harus memilah-milah mana yang harus kita abaikan. Tapi kalau sudah ada bank data DNA tadi, tentunya kita akan lebih mudah. Kita tidak perlu mencari sampel dari masyarakat yang masuk ke situ. Baik, nah ini kan Pak berarti kita harus mulai dari mengumpulkan sampel dulu. Memang sudah ada dari kasus per kasus yang Polri tangani sebelumnya. Namun untuk mengumpulkan data DNA dari masyarakat Indonesia ini nanti mekanismenya seperti apa Pak? Untuk mekanisme kita mulai dari, ya karena kalau kita inginkan itu seluruh masyarakat atau seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Tetapi itu kan sangat terlalu besar sekali, sehingga mungkin kita awali dengan pengambilan sampel kepada para tahanan ataupun para napi, sehingga jumlahnya kira-kira 400 ribuan. Itu mungkin pemerintah cukup bisa mengakomodasi itu. Nah, jangka panjangnya itu tentunya seluruh penduduk yang ada di Indonesia itu diambil DNA-nya, dimasukkan dalam bank data, sehingga ketika ada suatu kejadian itu kita tinggal mengambil dari bank data tersebut untuk dicocokkan dengan BP yang kita temukan di TKP. Nah, untuk jangka panjang itu mungkin bisa dengan cara ketika semua bayi yang lahir itu langsung diambil sampelnya, kemudian kita masukkan dalam bank data. Baik, berarti untuk langkah awalnya akan mengambil data DNA dari para warga binaan di lapas ataupun mereka yang sedang mengusut kasusnya ya Pak. Baik, saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau bentuk dukungan dari pemerintah terhadap pembentukan bank data ini seperti apa Pak? Ya, tentu
kami di kementerian kan fokus di perumusan kebijakan gitu ya, dan melakukan koordinasi gitu ya. Dalam merumuskan kebijakan, kami tentu mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang ada itu cukup efektif untuk diimplementasikan dalam kasus-kasus yang terkait dengan anak. Dalam hal ini misalnya kasus kekerasan seksual. Itu pertama. Untuk yang pertama ini tentu kita terus memetakan lalu kemudian mengevaluasi tentang pelaksanaan regulasi yang ada. Contoh misalnya ketika kita bicara soal pelaku di hukum acara, kan misalnya ketika kita mengumpulkan alat bukti, tentu penyidik berusaha untuk di tingkat awal memastikan bahwa setiap kasus itu terbukti gitu ya, dengan alat bukti yang cukup. Nah, tetapi kemudian persoalannya tidak sampai di situ gitu ya. Tentu di samping merumuskan kebijakan dan misalnya ada kebijakan yang perlu dilengkapi, misalnya dalam kasus kekerasan seksual, misalnya kita butuh aturan yang mendukung untuk mengoptimalkan ini. Salah satunya adalah yang sedang diupayakan adalah tentang RUU TPKS. Kita mendukung segera disahkannya RUU TPKS karena apa yang kita bicarakan juga masuk dalam hukum acara ya, pembuktian dari kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual. Karena banyak kasus misalnya anak yang didampingi lalu kemudian masuk, kemudian kita berkoordinasi dengan penyidik. Maka tadi Pak Agus sampaikan bahwa kalau secara fisik itu nggak bisa dideteksi dengan mudah gitu ya. Bahkan orang bisa mengatakan mohon maaf bukan saya pelakunya dan segala macam. Maka ini perlu dikuatkan dengan alat-alat seperti ini tadi. Lalu kemudian yang kedua soal data. Data ini kami gunakan dua data ya, data laporan dan data prevalensi. Data prevalensi sesungguhnya di 2021 selama 1 tahun itu mengalami penurunan secara keterwakilan wilayah. Hanya yang menjadi catatan sepanjang 2021 justru pelaporannya semakin naik. Nah ini jadi kenapa ada perbedaan? Perbedaannya bahwa orang semakin banyak melapor karena tadi sumber-sumber untuk melaporkannya banyak. Misalnya ya banyak yang buka call center, lalu kemudian semakin mudah didampingi gitu ya. Jadi angkanya semakin naik dari sisi laporan. Tapi setelah kita lakukan survei ternyata ada penurunan. Nah, yang naik meskipun hanya 14.000, saya katakan ini ya, walaupun kata meskipun, sesungguhnya angka 1 korban pun itu sesuatu yang harus diwaspadai dan harus dicegah. Oleh karena itu penting misalnya contoh ketika walaupun biayanya nggak murah mungkin Pak Agus ya, untuk DNA itu misalnya butuh biaya 9 jutaan lah untuk proses itu atau lebih dari itu, sehingga tapi ini penting gitu ya. Jadi artinya korban sudah menderita, tapi kemudian kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Lalu kemudian pelaku misalnya dengan bebas dia terbebas dari tanggung jawab pidananya. Ini nggak adil buat korban gitu ya. Oleh karena itu maka ini menjadi penting, sudah menjadi korban harus cepat diketahui siapa pelakunya, lalu kemudian nanti proses berikutnya adalah misalnya lahir undang-undang kebiri. Jadi kewajiban pelaku itu berlipat ya, di samping dia harus menerima hukuman maksimal, tapi juga dia diberikan beban untuk membiayai restitusi, lalu kemudian pengumuman identitas, lalu kemudian ancaman-ancaman hukuman lainnya, termasuk mengikuti rehabilitasi. Jadi ini catatan-catatan yang terus kami lakukan untuk memastikan bahwa dari sisi pencegahan, sisi penanganan kami terus lakukan, dan ini ada kaitannya juga database regulasi, lalu kemudian database ini berkaitan dengan tadi
dengan yang sedang dibangun oleh Polri, yaitu membangun database terkait dengan DNA. Dibutuhkan aturan pendukung ya Pak untuk mengoptimalisasi wacana pembangunan bank data DNA ini. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang semakin meningkat tiap tahunnya, ini apa sebenarnya kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini? Jadi kalau kendala yang sering kita alami dalam penegakan hukum, itu misalnya ada korban yang malu untuk melapor dengan sebenar-benarnya, sehingga barang bukti yang bisa dikumpulkan itu kurang optimal. Dan kendala lain itu biasa dialami adalah terbatasnya laboratorium forensik yang belum ada pada seluruh Polda, dan juga ada beberapa penyidik yang belum paham dengan kemampuan laboratorium forensik dalam mendukung pengungkapan kasus tersebut melalui pemeriksaan BB. Sehingga penanganan BB itu masih kurang optimal. BB DNA merupakan BB yang memiliki golden period atau waktu emas untuk mengkoleksi dan mengamankan BB sehingga tidak rusak. Sehingga kehadiran laboratorium forensik secara langsung ke TKP menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Melakukan pemeriksaan langsung TKP atau in situ. Akan tetapi karena jumlah laboratorium forensik saat ini belum ada di tiap Polda, maka diperlukan peningkatan kemampuan penyidik, khususnya penyidik PPA di tingkat Polres dan Polda untuk melakukan pengambilan, koleksi, dan pengamanan barang bukti DNA tersebut, sehingga dapat diperoleh barang bukti dengan baik dan benar. Untuk itu, Puslapfor Barreskrim Polri siap melakukan pendampingan kepada seluruh penyidik PPA di tingkat Polda maupun Polres untuk bisa melakukan pengambilan sampel DNA pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak di seluruh Indonesia melalui Puslapfor yang pada saat ini itu baru mempunyai 8 Puslapfor di 8 Polda. Sehingga walau Puslapfor Barreskrim Polri tidak mendatangi TKP, hanya menerima barang bukti dari penyidik, itu perusahaan ex situ, maka tingkat kerusakan BB tersebut bisa diminimalisir dengan adanya kemampuan penyidik PPA di tingkat Polda dan Polres. Baik, dengan nanti setelah terwujudnya pengumpulan spesimen atau sequence data DNA, ini tentu akan sangat membantu ya Pak dalam menjadi barang bukti untuk pengusutan kasus. Nah, kita tentu bicara juga dari sisi pencegahan yang tentu harus terus ditingkatkan ya. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, ini apa sebenarnya yang menjadi faktor utama banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Iya, kalau ditanya apa sebabnya, tentu banyak sebab gitu ya. Jadi sebab klasik itu adalah misalnya soal ketidakmampuan keluarga untuk mencukupi di sisi ekonomi ya. Misalnya masalah kemiskinan. Contoh masalah kemiskinan itu salah satunya adalah terkait dengan misalnya tinggal satu rumah, lalu kemudian antara orang tua tinggal dalam satu kamar dengan anak yang lain dan segala macam. Lalu kemudian yang kedua juga persoalan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, di mana misalnya karena faktor ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu kemudian ini juga menjadi pemicu. Di sisi lain juga banyak sebab, misalnya pengaruh dari misalnya perkembangan teknologi, di mana teknologi mata melihat gadget dari hal yang awalnya tidak ada efek apapun, lalu kemudian ada kiriman notification misalnya terkait dengan situs-situs yang tidak layak ditonton, lalu kemudian awalnya menjadi sesuatu yang alergi untuk ditonton, tapi lama-lama jadi sebuah ketagihan, lalu kemudian
kok dirasa misalnya untuk melakukan hal-hal yang lebih bersifat kontak fisik gitu ya. Ini persoalan-persoalan yang kemudian muncul. Persoalan-persoalan lainnya tentu banyak faktor, dan ini yang kemudian harus disiasati juga dalam melakukan berbagai upaya pencegahan. Jadi misalnya untuk memastikan bahwa karena persoalan kemiskinan jangan sampai misalnya menjadi persoalan terjadinya kekerasan seksual, maka harus ada upaya-upaya. Lalu kemudian masalah teknologi yang bisa sebetulnya secara positif banyak hal bisa didapatkan dari teknologi. Lalu kemudian juga harus ada upaya-upaya misalnya mengedukasi tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara baik gitu ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang baru sebagian saja. Masalah-masalahnya tentu bisa kita temukan, misalnya kan orang kemudian melakukan pendekatan sebelum nikah, lalu kemudian masing-masing pasangan tidak saling menghargai gitu ya. Lalu kemudian ada hal-hal yang tidak diharapkan sebelum pernikahan, lalu kemudian terjadi sesuatu yang akhirnya berhubungan dengan hukum. Ketika ini persoalan-persoalan ini terkait dengan hukum, karena misalnya bagi siapapun yang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak ini, maka harus berhadapan dengan regulasi yang ada. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengancam siapapun yang melakukan pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak ini dapat diancamkan pidananya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu misalnya kejahatannya dilakukan berulang, lalu kemudian korbannya tidak satu gitu ya, seperti yang terjadi di Bandung kasus kemarin yang diputus gitu ya. Ini sesuatu yang juga menjadi perhatian kita, bahwa misalnya regulasi juga diharapkan dapat memberikan efek jerah, sehingga ini yang terus diupayakan. Dan kembali lagi ke persoalan ada beberapa kasus yang misalnya karena kasusnya lama, lalu kemudian proses pembuktiannya agak susah, karena misalnya luka lamanya sulit dibuktikan, tetapi tadi berdasarkan cara-cara yang saintifik yang Pak Jenderal lakukan di Puslapfor ini, kita harapkan ini bisa diungkap gitu ya, dan upaya-upaya ini yang terus kita dorong, dan tentu bukan hanya kementerian tetapi juga aparat penegak hukum, dari cara proses penyidikan, penuntutan sampai hakim dalam memberikan keputusan. Kita berharap kepentingan terbaik bagi korban ini menjadi pilihan utama yang harus dikawal. Baik, dari faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan ini bisa juga kita lihat bahwa banyak kasus yang terjadi di lingkungan terdekat dari korban ya Pak. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, adakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam membangun bank data DNA ini? Ya, perlu saya sampaikan lebih dulu bahwa kompetensi personil untuk bidang molekuler forensik di Puslapfor itu telah memadai dengan didukung personil yang telah tersertifikasi, alat atau instrumen yang dimiliki telah terkalibrasi, metode molekuler yang telah tervalidasi, dan manajemen laboratorium forensik Bareskrim Polri yang telah terakreditasi ISO 17025. Maka kendala yang paling utama adalah dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena sampel yang akan diambil, kalau misalnya kita awali dengan pengambilan pada tahanan dan napi, itu kira-kira 400.000 sampel lebih. Dan juga perlu payung hukum yang kuat, karena sampel diambil antar lintas lembaga. Baik, ada kendala yang dihadapi yaitu dari masalah anggaran dan juga dibutuhkan payung hukum ya Pak, seperti yang juga mungkin Pak Nar sebelumnya sudah sebutkan, dibutuhkan aturan pendukung untuk merealisasikan wacana ini. Kita masih ada satu segmen dialog lagi, pemirsa. Lunch Talk akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita tiba di segmen terakhir perbincangan kita siang ini. Saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, dari ribuan bahkan lebih kasus kekerasan fisik maupun seksual yang terjadi kepada anak dan juga perempuan, ini apakah ada daerah tertentu yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun kepolisian terkait dengan daerah yang memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi? Dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal itu semakin terjadi? Ya, tentu dari data sistem informasi online yang tadi kami sebutkan, di samping regulasi, data juga kita kawal sebagai alat ukur gitu ya untuk melakukan upaya-upaya. Maka ketika bicara soal data, tentu tadi ya, kalau sifat kasusnya ternyata bahwa kekerasan ini ada di mana-mana. Tadi Mbak Anggita mengatakan ya bahwa pelakunya banyak orang terdekat. Jadi ini baik kekerasan fisik, emosional maupun kekerasan seksual ada kecenderungan ke arah sana. Lalu kemudian ini sudah merata. Oleh karena itu kami menggunakan dua basis data yang diharapkan menjadi lebih kuat untuk membuat kebijakan-kebijakan. Satu yang tadi berdasarkan keterwakilan wilayah. Maka survei ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu kemudian dari mungkin kalau ditanya soal dari daerah mana saja yang banyak kasusnya, nah ini yang dilaporkan banyak kasusnya tentu di daerah-daerah yang responsif untuk melaporkan kejadian-kejadian di wilayahnya. Jadi kami menggunakan ukuran bahwa daerah yang banyak kasusnya itu bukan berarti dia juga dalam artian dia tidak punya kemampuan untuk menangani itu, tetapi justru karena laporannya banyak, justru daerah-daerah tersebut menjadi lebih terasah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Nah, daerah-daerah itu adalah yang rajin melaporkan. Dari 3.000 lebih lembaga penyedia layanan itu wilayah-wilayah Jawa. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu angka yang paling tinggi melaporkan. Kami mengapresiasi bahwa lembaga-lembaga layanan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah rajin melaporkan, sehingga itu bisa kelihatan ketika ada persoalan-persoalan di wilayah itu, penanganannya bisa lebih cepat. Memang ini tantangan ya, ketika laporannya semakin banyak, maka ini juga harus dievaluasi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu, kami juga mendorong dan memastikan bahwa di daerah-daerah yang banyak kasusnya itu juga di-backup oleh kebijakan pimpinan daerahnya dan instrumen program yang dapat merespon dan lebih cepat melakukan upaya penanganan agar kepentingan anak-anak atau perempuan yang menjadi korban bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka 3 langkah yang kami lakukan melihat peta data tadi adalah upaya pencegahannya nggak berhenti, lalu kemudian penyediaan layanannya kami terus lengkapi, dan mudah-mudahan di setiap wilayah semakin lengkap layanan yang tersedia. Itu nanti akan ketika layanan yang tersedia semakin lengkap, maka kemudahan untuk berkoordinasi dengan para penyidik misalnya itu akan lebih kuat gitu, karena misalnya dalam proses pemeriksaan itu butuh pendamping itu biasanya ada dari lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah. Yang ketiga adalah proses pemahaman tentang bagaimana melakukan proses hukum dan pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu maka peningkatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan ini menjadi penting, karena begini, regulasinya sudah ada, datanya sudah ada, begitu di lapangan yang tadi disampaikan Pak Agus bahwa jangan-jangan karena ketidakpahaman lalu kemudian tidak dilaporkan ke polisi. Begitu tidak dilaporkan ke polisi, pelakunya itu bebas, tapi kemudian penderitaan yang diterima oleh anak atau perempuan korban kekerasan seksual, dia akan menerima sepanjang hidupnya. Rasanya itu tidak adil gitu ya. Oleh karena itu maka upaya-upaya inovasi dalam acara pembuktian
kasus seperti ini, dan lalu kemudian upaya-upaya lain ini jangan pernah berhenti untuk terus dilakukan, dan mudah-mudahan upaya-upaya dari semua stakeholder ini akan membantu kita lebih meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Baik, ini butuh kerjasama antar stakeholders ya Pak Nahar. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, dibutuhkan kolaborasi untuk mendukung perwujudan pembangunan bank data DNA ini sebagai percepatan pengusutan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dan juga perempuan. Nah, ini kerjasama seperti apa yang dibutuhkan oleh Polri Pak dalam membangun bank data ini? Ya, jadi kerjasama kita itu kan kita tuh akan mengambil sampel pada individu, yang mana individu kan punya hak asasi. Dia akan bisa menolak. Sehingga jika dipayungi dengan payung hukum yang tepat, tentunya mau tidak mau, ya individu tersebut akan secara sukarela untuk memberikan datanya tersebut. Dan data itu sangat mudah diambil, tidak menyakitkan juga. Jadi itulah perlunya masing-masing kementerian lembaga untuk mensosialisasikan bahwa pengambilan data DNA itu tidak menyakiti seseorang. Baik. Itu, Mbak. Baik, tentu kita harapkan upaya Polri untuk mendirikan bank data DNA ini bisa segera terwujud ya Pak, dalam mengumpulkan dan menambah sekuens data semakin banyak ini agar bisa semakin mempermudah pengusutan kasus kekerasan seksual lewat bukti konkret yang didapatkan dari data DNA pelaku. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Nahar sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Lunch Talk.